Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, namaku Ayu Puana. Aku mahasiswa dari Universitas Dinamika dengan program studi manajemen. Jadi topik kali ini yang kita bahas yaitu tentang tantangan waralaba subway di Cina. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari studi kasusnya. Jadi di dalam studi kasus ini menjelaskan pemasar makanan cepat saji, sandwich, dan salad. Yang kedua, restoran ini tuh berkembang paling cepat di dunia dengan 40.885 restoran di 105 negara terhitung per tanggal 1 Januari 2014. Yang ketiga, subway pertama di luar Amerika Utara dibuka di Bahrain pada tahun 1845. Jadi subway atau rantai makanan cepat saji, sandwich, dan salad mengoperasikan sejumlah restoran di seluruh dunia. Nah, Subway sendiri itu menghasilkan lebih dari $19 per tahun dan memiliki lebih dari 25 juta penggemar Facebook. Nah, sejak saat itu Subway telah berkembang ke seluruh dunia dan menghasilkan sekitar 1/5 dari pendapatan tahunan secara internasional. Oke, selanjutnya di sini yaitu menjelaskan mengapa di Cina untuk waralaba. Nah, yang seperti kita ketahui waralaba itu bentuk perizinan di awal. Nah, waralaba di Cina itu menarik karena pasarnya yang besar dan berjangka panjang, potensi pertumbuhan dan meningkatkan drastis dalam disposable income, diantaranya populasi perkotaan dan perkembangan pesat. Ya, selanjutnya yaitu Jim Ryan, pemilik restoran cepat saji utama di Beijing, itu melakukan yang pertama merekrut pengusaha lokal, yang kedua melatih mereka untuk menjadi penerima waralaba, ketiga bertindak sebagai penghubung antara franchise dan kantor pusat Subway, yang keempat menghadapi kemunduran awal, yang kelima biaya konstruksi di toko pertama naik menjadi sekitar 7 kali lipat dari perkiraan awal. Yang keenam, dengan waktu kurang lebih 6 bulan, pemilik itu mengunci toko mereka. Yang ketujuh, pada saat itu tidak ada kata dalam bahasa Cina untuk franchise. Yang terakhir yaitu hanya membuka 19 gerai pada tahun 2005. Jadi yang kita ketahui makanan cepat saji di Indonesia khususnya itu banyak sekali. Maka dari itu Jim Ryan mengajak kerjasama perusahaan lokal agar mendapatkan keuntungan yang besar. Oke, yaitu yang selanjutnya menjawab pertanyaan dari studi kasusnya. Pertanyaan pertama, mengapa sebuah organisasi membuat perjanjian pengetahuan daripada bentuk lain dari strategi? Jadi jawabannya yaitu mendapatkan akses ke teknologi merupakan alasan penting untuk perizinan. Perjanjian pengetahuan itu adalah kontrak di mana firma fokus memberikan pengetahuan teknologi atau manajemen tentang bagaimana merancang, membuat, atau mengirimkan produk atau layanan kepada penerima lisensi dengan imbalan royalti. Nah, royalti sendiri itu dapat berupa lump sum, royalti yang berjalan berdasarkan volume produk yang dihasilkan dari pengetahuan atau kombinasi keduanya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu apa pendapat Anda tentang metode Subway dan tingkat pemberian kompensasi kepada penerima waralaba master dan penerima waralaba biasa di Cina? Apakah metodenya memuaskan? Apakah masih ada ruang untuk perbaikan? Ya, menurut saya memuaskan. Jim Ryan sebagai master franchise diberi wewenang untuk merekrut wirausahawan lokal, melatih mereka menjadi franchise, dan bertindak sebagai penghubung antara mereka dan kantor pusat Subway. Kompensasi untuk master franchise untuk pekerjaan ini menerima setengah dari biaya awal, yaitu $10.000 dan sepertiga dari 8% biaya royalti mereka. Nah, untuk kompensasi untuk penerima waralaba biasa, untuk pekerjaan ini mereka menerima 8% dari biaya royalti.
Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu apa keuntungan dan kerugian dari waralaba di Cina? Dari perspektif Jim Bryan, apa yang dapat Bryan lakukan untuk mengatasi kerugian? Dari perspektif Subway, apakah waralaba adalah strategi masuk terbaik untuk Cina? Jawabannya, dalam hubungan yang ideal, pemilik waralaba dan penerima waralaba saling melengkapi. Pemilik waralaba memiliki skala ekonomi, kekayaan intelektual, dan pengetahuan tentang industrinya. Penerima waralaba memiliki dorongan kewirausahaan dan pengetahuan substansial tentang pasar lokal dan bagaimana menjalankan bisnis di sana. Kumpulan besar para laba yang dipilih dengan baik dan meningkat kecepatan dan kualitas kinerja pemilik waralaba di luar negeri. Nah, misalnya itu KFC diinternasionalkan cepat dan berkinerja baik di seluruh dunia dengan mengembangkan penerima waralaba lebih dari 115 negara. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu apa itu waralaba utama dan mengapa itu lebih berharga? Di master franchise adalah perjanjian di mana pemilik waralaba memperoleh hak dan bertanggung jawab atas pengembangan outlet waralaba untuk melayani suatu negara atau wilayah. Waralaba biasa terjadi di email internasional tetapi sulit untuk ditiru di banyak pasar. Maka